Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi farada alaina as-siyam fi syahri ramadan la'allana muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari yang ke-10 kita melaksanakan ibadah puasa. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selawat dan salam senantiasa kita mohon pada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita tentunya berharap dan berdoa setelah kita menyelenggarakan, mengikuti dan melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga di akhir Ramadan nanti sebagaimana disyaratkan oleh Rasul bahwa kita bebas dari noda dan dosa seperti anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kita selalu berdoa seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gak ada doa kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Untuk mendapatkan pengampunan itu, kita berpedoman kepada 3 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berturut-turut yang menyatakan proses yang kita ikuti selama bulan Ramadan ini dapat mengampuni dosa-dosa kita. Pertama, kata Nabi, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin yang kami muliakan, jadi ini proses yang harus kita lakukan. Pertama, kita puasa pada siang harinya dengan dasar iman dan penuh perhitungan, ya, itu akan dapat mengampuni dosa kita yang berlalu. Dalam hadis sahih juga dikatakan, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan lalu dia mengetahui segala aturan-aturan, ya, mengetahui kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang akan merusak nilai-nilai ibadah puasa kita, barulah kita mendapatkan keampunan dari Allah. Yang kedua, man qama, yaitu menegakkan malam-malamnya, yaitu qiyamul lail dengan bertarawih. Ya, tarawih ini pun sekarang menjadi perdebatan itu. Karena banyak masjid-masjid yang dulu salat tarawihnya 4-4 sekarang berubah menjadi 2-2-3. Nah, kita temukan banyak sekali. Nah, sehingga di WA grup Mubalik Muhammadiyah terjadi juga masukan-masukan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di luar Muhammadiyah. Itu mereka mengatakan, kenapa dijadikan 2-2? Karena alasan mereka salatul lail masna-masna, salat malam itu 2-2. Ya, Muhammadiyah mempedomani adalah hadis dari Aisyah yang menyatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana salat malam Nabi ke dalam bulan Ramadan?
Nabi menjawab, ya Nabi tidak pernah sholat malamnya lebih dari 11 rakaat. Khusus untuk Ramadan, Nabi melaksanakan 4 rakaat. 4 rakaat itu jangan kamu tanya betapa indah dan panjang bacaannya, lama rukuk dan sujudnya, begitu seterusnya. Ya, hadirin yang kami muliakan, Aisyah pun bertanya, apakah Nabi tidur selesai 4 menjelang 3 itu? Ya, saya kata Nabi, hati saya tidak tidur. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tapi mereka membantah karena yang meriwayatkan ini hanya satu Aisyah katanya. Kalau yang lain banyak jamaah yang meriwayatkan. Walaupun hadis sahih ini satu cuma dari 9, ya. Ahli hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya itu cuma satu yang tidak termasuk dalam catatannya. Hadis Aisyah. Nah, pertanyaannya apa? Ya, kita harus paham ya Bapak, Ibu-ibu. Apakah mungkin Aisyah berbohong menceritakan bagaimana salat Nabi? Nah, seolah-olah hadis ini tidak mereka terima. Ketika saya jadi ketua Masjid Taqwa ini dulu, kita adakan diskusi, kita undang mereka, malah ada yang mengatakan pemakalah itu supaya orang Muhammadiyah ini bertobat karena sudah salah selama ini salatnya. Kebetulan hadir Pak Profesor Edi Sapri dan Dr. Zulkarnain. Kenapa Anda kok menerima pendapat ulama yang lain, mementingkan pendapat ulama daripada hadis dari Aisyah? Tapi dia tidak menjawab, namun kegiatannya jalan terus. Jalan terus. Sekarang banyak sekali. Jadi ya, untuk sholat malam dan kita diampuni oleh Allah seperti yang kita katakan tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, Muhammadiyah memahami sholat malam itu tetap 4. Kita juga punya buku karangan Profesor Dr. Samsul Anwar. Dari sekian banyak jenis macam sholat malam itu, ada juga orang yang mengklaim bahwa itu dilaksanakan 23 zaman Abu Bakar. Ternyata dalam penelitian Samsul Anwar itu tidak benar, tidak ada sumbernya. Dan itu sesudah zaman Khalifah berubahnya, Umar merubah, yaitu yang dirubah Umar itu yang dikatakan bid'ah hasanah yang dilakukan Umar itu adalah, ya dulu zaman Nabi orang sholat berkelompok-kelompok, ada satu imam, dua imam. Dirubah oleh Umar menjadi satu imam, semua laki-laki satu imam, dan perempuan juga satu imam yang ditunjuk oleh Umar. Itu yang dilakukan bid'ah hasanah oleh Umar, bukan merubah sholat 4 ya tambah 3 menjadi 23 itu. Ini keyakinan untuk Muhammadiyah supaya kita, banyak masjid-masjid yang dulu dibina oleh orang Muhammadiyah tidak bermerek Muhammadiyah itu banyak sudah berubah sekarang. Dua-dua dengan alasan hadis Aisyah ini katanya dia tidak menerima. Ya, pertanyaan seperti tadi, apakah memang Aisyah ini berbohong? Tidak mungkin Aisyah berbohong, karena dia yang mendampingi Rasulullah di rumah kediamannya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, lalu proses ketiga adalah kita melakukan ya salat ya mengqama Lailatul Qadri. Siapa yang mendirikan ya malam qadar yang dijanjikan lebih baik dari 1000 bulan, itu biasanya adalah 10 hari terakhir, maka kita bersungguh-sungguh ya untuk melaksanakan ibadah, dan malah banyak sekarang umat Islam dan orang yang beriman melakukan i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun dengan catatan hadirin yang kami muliakan, ada hadis yang mengatakan dan sepakat para ulama, hadis yang 3 ini hanya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, tidak dosa besar. Karena ada hadis lain yang mengatakan ya salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun bainahunna iza ja'tunibatil kabair. Salat 5 kali sehari semalam, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat mengampuni dosa kita dengan catatan kalau dia dapat menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dosa besar itu syirik, durhaka dan segala macam, menuduh orang baik-baik, membunuh dan segala macam itu dosa besar.
Mudah-mudahan dengan pengajian pendek ini kita benar-benar mendapat pengampunan dari Allah kalau kita pelihara dengan baik ketiga proses tadi, puasa syahri dan qiyamul lail, kemudian kita kejar itu Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.